Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi makro 5 yang bertemakan ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan ini sebetulnya adalah indikator makroekonomi terakhir yang kita akan bahas ya. Kan indikator makroekonomi itu ada 4 dan sudah kita bahas, itu adalah tentang pendapatan nasional, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga stabilitas nilai uang. Nah, yang kali ini kita bahas itu mengenai ketenaga kerjaan. Jadi nggak cukup tuh suatu negara harus bertambah pendapatan nasionalnya, distribusi pendapatannya harus rata, nilai uangnya harus stabil. Tapi juga seharusnya setiap individu atau orang di dalam negara tersebut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap orang harusnya produktif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam indikator ketenaga kerjaan, kita akan membahas dulu mengenai demografi. Karena demografi akan berhubungan erat dengan indikator ketenaga kerjaan. Demografi itu apa sih? Demografi definisinya adalah ilmu yang mempelajari perubahan penduduk. Jadi kata kuncinya adalah perubahan penduduk. Perubahan apa saja yang dipelajari di dalam demografi? Yang pertama dari sisi jumlah. Jadi ketika jumlah penduduk itu berubah, demografi akan berusaha melihat kalau misalnya jumlah penduduknya bertambah, bertambahnya kenapa? Kalau jumlah penduduknya berkurang, berkurangnya juga kenapa? Lalu hal lain yang bisa dilihat di dalam demografi itu selain jumlah, misalnya si ilmu ini ingin melihat juga perbandingan antara misalnya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, atau perbandingan antara jumlah penduduk usia anak-anak, dewasa, dan orang tua. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi. Bisa juga demografi itu melihat dari sisi pergerakannya, karena yang namanya manusia kan pasti bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini akan menghasilkan persebaran yang berbeda. Jadi misalnya ada satu daerah yang cenderung lebih padat karena jumlah penduduknya lebih banyak, ada juga daerah lain yang lebih renggang karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, perubahan penduduk sendiri menurut demografi itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah natalitas, yang kedua adalah mortalitas, dan yang ketiga adalah mobilitas. Kita bahas satu-satu ya. Natalitas itu definisinya adalah gambaran mengenai jumlah penduduk lahir hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah lahir hidup. Lahir hidup itu definisi adalah ketika seorang bayi berhasil keluar dari rahim ibunya dan bertahan hidup lebih dari 24 jam. Nah, kalau misalnya ada seorang bayi yang sudah dilahirkan oleh ibunya, tapi sebelum 24 jam meninggal, itu tidak masuk ke dalam angka perhitungan kelahiran. Natalitas sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah fertilitas atau tingkat kesuburan. Jadi seberapa mudah seseorang untuk memproduksi anak gitu ya. Tingkat fertilitas itu nggak cuma bisa diukur dari perempuan, tapi juga sebetulnya laki-laki bisa diukur tingkat kesuburannya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi apakah seseorang itu lebih subur atau tidak. Yang pertama dari sisi usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, tingkat kesuburannya itu akan semakin berkurang. Faktor yang lain misalnya juga pola hidup atau keturunan ya. Ada orang yang memang secara genetik sulit punya anak. Yang keempat mungkin dari sisi lingkungan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi natalitas yaitu adalah usia perkawinan. Jadi misalnya kalau di dalam suatu masyarakat itu kecenderungannya dia menikah di usia yang muda, artinya kan tingkat kesuburannya itu masih tinggi. Sehingga kemungkinan akan memiliki anak yang lebih banyak gitu, dibandingkan dengan masyarakat yang cenderung untuk menunda pernikahan, apalagi perempuan. Kalau perempuan itu menikah di atas usia 35 tahun, ada 2 hal. Yang pertama, memang tingkat kesuburannya itu sudah berkurang drastis sehingga agak sulit untuk punya anak. Yang kedua, kalaupun dia berhasil hamil, resiko keguguran hamilnya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang usianya lebih muda. Lalu, faktor yang ketiga itu adalah tingkat pendidikan. Nah, khususnya perempuan. Perempuan yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, ada 2 kecenderungan yang dia lakukan.
Yang pertama dia akan menunda usia perkawinan karena pasti dia banyak maunya gitu ya. Saya mau lulus kuliah dulu, habis kuliah saya mau ngambil master S2, habis master S2 saya mau ngambil S3 gitu. Jadi kemungkinan dia menikah di usia yang lebih lambat dibandingkan dengan wanita lainnya. Lalu yang kedua, kalaupun dia menikah juga kemungkinan dia hanya ingin memiliki anak yang lebih sedikit. Faktor yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Rumah tangga yang ekonominya mapan itu cenderung untuk memiliki anak yang lebih sedikit, karena ketika dia ingin punya anak, dia harus rencanakan kan, saya mau punya anak berapa, kapan bikinnya, kalau punya anak lebih dari satu jarak usianya berapa, nanti sekolahnya di mana, tabungannya cukup atau enggak gitu kan. Tapi kalau rumah tangga miskin itu cenderung punya anak yang lebih banyak, apalagi di Indonesia gitu ya, yang masih beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki, padahal banyak anak itu berarti lebih banyak mulut yang harus dikasih makan. Nah, faktor, lain yang mempengaruhi natalitas itu tingkat kesehatan ibu. Nah, semakin baik tingkat kesehatan ibu berarti akan mengurangi resiko keguguran waktu hamil dan juga mengurangi resiko kematian ibu dan bayi pada saat proses persalinan. Tingkat kesehatan ibu ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Biasanya rumah tangga yang mapan itu pasti akan punya kekuatan ekonomi yang lebih baik kan. Dia bisa beli susu hamil, beli vitamin, cek ke dokter, cek USG dan lain-lain. Tingkat kesehatan ibu juga dipengaruhi oleh usia usia ibunya sendiri dan tingkat pendidikan ibunya. Lalu, faktor selanjutnya adalah agama dan kepercayaan sama adat istiadat. Jadi misalnya di negara yang berlandaskan hukum agama, mungkin ada agama yang menentang atau melarang kontrasepsi, sehingga negara tersebut cenderung memiliki tingkat natalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sekuler. Kalau adat istiadat itu contoh pengaruhnya misalnya di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan dukun beranak gitu ya. Jadi ketika terjadi komplikasi pada saat proses persalinan karena fasilitas kesehatan alat-alatnya tidak mendukung, tidak ada dokter yang bisa menanggulangi masalah tersebut sehingga kemungkinan risiko kematian ibu dan bayinya lebih tinggi. Lalu ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur natalitas atau tingkat kelahiran suatu masyarakat. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate. Kenapa disebut angka kelahiran kasar? Karena angka kelahiran kasar itu melihat berapa jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Jadi rumusnya CBR, jumlah kelahiran dibagi sama jumlah penduduk baik laki-laki dan perempuan. Makanya disebut kasar. Kenapa? Karena sebetulnya yang bisa melahirkan kan perempuan ya. Laki-laki kan nggak bisa brojol gitu loh. Makanya disebut angka kelahiran kasar. Kalau mau indikator yang lebih baik, lebih akurat, itu bisa menggunakan angka kelahiran umum atau General Fertility Rate. General Fertility Rate itu atau GFR rumusnya adalah jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah perempuan. Jadi di dalam General Fertility Rate itu sudah mengeluarkan jumlah penduduk laki-laki. Tapi belum selesai nih, karena meskipun perempuan, nggak semua perempuan kan bisa melahirkan. Karena biasanya usia di bawah 15 tahun itu belum mengalami menstruasi, usia di atas 50 itu biasanya sudah mengalami menopause. Makanya di dalam GFR yang dihitung itu hanya adalah jumlah penduduk perempuan usia 15 sampai 49 tahun atau usia produktif. Indikator ketiga yang bisa digunakan adalah angka kelahiran khusus atau age specific birth rate. Jadi ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, lebih akurat lagi. Biasanya digunakan kalau kita mau mengukur tingkat kelahiran perempuan usia tertentu. Misalnya saya mau lihat tingkat natalitas perempuan usia 25 sampai 30 tahun. Berarti cara ngitungnya adalah kelahiran dari perempuan usia 25 sampai 35 tahun dibagi sama jumlah penduduk wanita usia 25 sampai 30 tahun juga. Faktor kedua dari demografi itu adalah mortalitas. Mortalitas definisinya adalah gambaran mengenai jumlah penduduk meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jadi kebalikannya dari natalitas, kalau natalitas adalah tingkat kelahiran, kalau mortalitas adalah tingkat kematian. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas suatu masyarakat. Yang utama itu adalah tingkat kesehatan. Artinya,
ketika masyarakatnya itu tingkat kesehatannya semakin baik, mereka cenderung hidup dengan usia yang lebih panjang dengan tingkat kematian yang lebih kecil. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan, yang pertama adalah genetik. Misalnya, orang yang mungkin orang tuanya, bapak ibunya, atau kakek neneknya itu punya riwayat penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, jantung, atau bahkan kanker, kemungkinan dia juga memiliki, risiko yang lebih tinggi untuk, terkena penyakit yang sama. Atau misalnya memang ada penyakit-penyakit tertentu yang hanya bisa diturunkan melalui genetik, tidak menular, tapi, bisa diturunkan dari ayah atau ibu. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesehatan yang mungkin lebih besar adalah gaya hidup. Jadi misalnya mungkin ada orang yang memang tingkat resikonya tinggi, tapi karena gaya hidupnya sehat, ya dia sehat aja gitu kan. Gaya hidup itu antara lain dari, pola makan, lalu aktivitas olahraga, lalu apakah dia misalnya merokok atau tidak. Karena merokok itu akan meningkatkan resiko terjangkit penyakit seperti TBC, infeksi paru-paru, kanker gitu kan, dan penyakit-penyakit horor lainnya. Misalnya masalah gaya hidup juga berkaitan dengan, konsumsi alkohol gitu kan, karena, konsumsi alkohol yang berlebih selain juga, bisa merusak fungsi ginjal dan liver dan juga meningkatkan resiko juga ketika dia, mengendarai mobil gitu kan, rawan kecelakaan mobil. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat kesehatan adalah infeksi. Jadi berapa banyak penyakit yang berseliweran di dalam suatu masyarakat gitu ya. Infeksi itu ada banyak, tapi yang biasa dikenal sama orang itu ada tiga. Yang pertama itu bakteri, yang kedua adalah virus, yang ketiga itu dari jamur atau fungi. Nah, semakin banyaknya orang yang terjangkit penyakit tertentu, apalagi penyakit menular, ini akan semakin meningkatkan resiko orang lain untuk terjangkit penyakit yang sama. Contohnya misalnya pada saat terjadi epidemi atau bahkan yang sekarang kita alami pandemi gitu ya. Pandemi itu adalah ketika, penyakit itu menyebar secara cepat dan, mendunia atau global, terjadi secara bersamaan di lebih dari satu negara gitu. Selanjutnya, faktor lingkungan, jadi infeksi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, di negara tropis kan itu kan banyak serangga, sehingga untuk, jenis-jenis penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti demam berdarah dan malaria, itu lebih gampang ditemui di negara tropis dibandingkan dengan negara subtropis atau 4 musim. Tapi sebaliknya juga, misalnya ada penyakit-penyakit atau virus-virus tertentu yang, tidak bisa bertahan hidup di suhu yang tinggi, sehingga dia cuma bisa ditemukan di daerah dingin, di daerah tropis itu nggak ada, gitu. Lalu, lingkungan itu juga selain dari sisi penyakit, bisa juga dari sisi apakah, lingkungannya itu rawan bencana alam atau enggak, karena itu juga berkontribusi terhadap berapa banyak jumlah orang yang meninggal. Lalu faktor yang selanjutnya adalah fasilitas, dan tenaga kesehatan. Jadi ketika fasilitasnya itu memadai, ada infrastruktur yang cukup, tenaga medisnya itu banyak, itu akan mempengaruhi tingkat kematian dari suatu masyarakat gitu ya. Contohnya misalnya, beberapa tahun yang lalu itu influenza atau flu itu sangat mematikan. Tapi karena sudah ditemukannya vaksin, sudah ditemukannya obat, orang ya kalau flu ya tetap bisa bekerja seperti biasa gitu. Lalu faktor terakhir yang mempengaruhi tingkat mortalitas itu adalah, sosial, ekonomi, budaya atau sosekbud. Contohnya misalnya ketika, sebuah negara yang rawan dalam kondisi perang gitu ya, terdapat konflik, itu kecenderungannya mengalami, korban meninggal yang lebih besar misalnya. Lalu beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kematian atau mortalitas, yang pertama itu adalah angka kematian. Yang, saya contohin ini adalah angka kematian kasar, tapi sebetulnya rumusnya mirip dengan angka kematian yang lain. Kalau angka kematian kasar itu adalah berarti mengukur pada perbandingan antara jumlah kematian dari 1.000 penduduk. Jadi jumlah kematian dibagi sama jumlah penduduk total. Nah, angka kematian itu bisa lebih spesifik lagi, misalnya kamu mau tahu angka kematian ibu, berarti jumlah kematian ibu ya, orang-orang yang, punya apa, yang melahirkan sebelum rentang waktu 1 tahun, atau misalnya kamu juga mau tahu, angka kematian bayi gitu kan. Jadi tinggal dibagi saja jumlah kematian orang yang ingin kamu teliti dibagi sama jumlah penduduk.
Yang kedua bisa juga dengan menggunakan tingkat morbiditas atau morbidity rate. Nah, tingkat morbiditas itu sebetulnya mau mengukur tadi masalah infeksi. Seberapa parah suatu penyakit itu mempengaruhi tingkat kematian suatu masyarakat. Nah, yang biasanya digunakan di dalam tingkat morbiditas itu adalah prevalensi. Prevalensi itu membandingkan antara jumlah orang yang sakit, baik kasus lama ya, mungkin yang dari tahun lalu belum sembuh, ditambah dengan kasus baru, dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terpapar penyakit tersebut. Contohnya misalnya untuk penyakit TBC, orang-orang yang beresiko terkena TBC itu adalah orang-orang yang merokok dan orang-orang yang memang tinggal di dekat orang-orang yang sudah tertular TBC. Nah, yang ketiga yang bisa diukur itu dengan angka harapan hidup atau life expectancy rate. Itu sebetulnya adalah rata-rata panjang usia dalam suatu masyarakat. Berarti cara ngitungnya adalah berapa usia orang-orang meninggal tahun itu dibagi dengan jumlah kematian pada tahun itu. Misalnya angka harapan hidup di Indonesia itu 65 tahun. Artinya secara statistik panjang usia orang Indonesia itu hanya sampai 65 tahun. Nah, yang ketiga itu mobilitas. Mobilitas itu definisinya adalah gambaran mengenai perpindahan penduduk masuk, disebut sebagai imigrasi, maupun perpindahan penduduk keluar atau biasa disebut emigrasi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, mobilitas ini sebetulnya faktor yang mempengaruhi cuma ada dua ya, faktor penarik sama pendorong. Kalau faktor penarik itu adalah faktor yang menyebabkan orang tertarik untuk pindah ke suatu daerah. Faktor pendorong itu adalah faktor yang mendorong seseorang untuk pindah dari daerah asalnya. Tapi baik faktor penarik maupun faktor pendorong itu ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Yang utama adalah masalah ekonomi. Nah, misalnya di daerah yang perekonomiannya tumbuh secara pesat, pembangunan infrastrukturnya baik, lalu banyak kesempatan kerja, itu cenderung akan diminati oleh orang-orang di luar untuk pindah ke dalam. Jadi banyak imigrasinya. Sebaliknya, suatu daerah yang perekonomiannya lambat gitu ya, tidak terjadi pembangunan ekonomi, itu kan cenderung ditinggalkan oleh penduduknya. Faktor yang kedua dari mobilitas itu adalah sosial. Misalnya contohnya ada konflik sosial di antara satu masyarakat, antara satu suku dengan suku lain. Jadi misalnya suku minoritas ini merasa terancam dengan suku mayoritas, dia merasa dipersekusi gitu ya, sehingga untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dia harus pindah dari negara asalnya atau daerah asalnya. Faktor selanjutnya mungkin dari sisi politik, mungkin ini terjadi di daerah-daerah yang terjadi pergolakan politik gitu ya, terjadi revolusi misalnya pemerintah resmi mau digulingkan, itu resiko kan buat orang sehingga orang-orang itu cenderung mencari suaka atau pindah mencari perlindungan ke negara atau daerah lain. Faktor yang terakhir yang nggak kalah penting itu adalah faktor lingkungan. Jadi, misalnya untuk daerah-daerah yang kurang menguntungkan, misalnya daerah yang sumber dayanya kurang, airnya sedikit, juga mungkin rawan bencana, itu cenderung akan ditinggalkan orang. Dia ingin mencari daerah baru, sehingga kehidupan keluarganya itu lebih layak. Nah, beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur mobilitas, itu yang pertama adalah angka migrasi masuk atau angka migrasi keluar, sama aja ya. Kalau angka migrasi masuk berarti adalah jumlah imigrasi dibagi sama jumlah penduduk. Kalau angka migrasi keluar berarti jumlah emigrasi dibagi jumlah penduduk. Nah, yang menjadi catatan ini adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya itu adalah jumlah penduduk tengah tahun. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah jumlah penduduk di awal tahun ditambah jumlah penduduk di akhir tahun dibagi 2 gitu. Indikator kedua yang bisa digunakan adalah migrasi neto. Nah, kalau migrasi neto itu adalah selisih antara imigrasi dan emigrasi. Jadi jumlah penduduk masuk dikurangi sama jumlah penduduk keluar. Nah, sebaliknya kalau migrasi total itu ditambah jumlah imigrasi ditambah jumlah emigrasi. Indikator mobilitas ketiga yang mungkin harus diketahui adalah migrasi resen. Jadi migrasi resen itu adalah imigrasi atau emigrasi yang dilakukan kurang dari 5 tahun gitu. Nah, perubahan penduduk tadi kan ada 3 ya dari sisi jumlah.
komposisi dan persebaran. Nah, perubahan jumlah penduduk itu sebetulnya bisa diukur kalau misalnya kita tahu jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduknya atau mobilitas. Rumusnya adalah natalitas dikurangi mortalitas ditambah mobilitas. Jadi berapa yang lahir dikurangi berapa yang mati ditambah berapa yang pindah. Nah, yang menjadi catatan mobilitas ini kan ada dua tadi ya. Ada imigrasi, ada emigrasi. Jadi untuk mengukur perubahan jumlah penduduk itu imigrasi dikurangin emigrasi gitu loh. Kalau misalnya lebih banyak penduduk yang masuk dibandingkan penduduk yang keluar, berarti penduduknya bertambah. Tapi kalau lebih banyak penduduk yang keluar dibandingkan penduduk yang masuk, berarti penduduknya berkurang. Nah, sekarang lanjut, kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu definisinya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan berbagai kriteria. Antara lain misalnya penduduk dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi selain dihitung jumlahnya, itu dikelompokkan berapa sih jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Atau bisa juga dikelompokkan secara usia, berapa jumlah penduduk usia anak-anak, usia dewasa, maupun usia lansia. Lalu bisa juga dikelompokkan berdasarkan status perkawinan. Apakah dia single, sudah menikah, sudah punya istri 2, cerai, duda, janda, ditinggal meninggal, ditinggal kawin, di PHP-in, ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya, banyak statusnya. Nah, selanjutnya bisa juga dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi berapa jumlah penduduk yang tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Atau bisa juga, nah ini yang penting yang sebetulnya inti dari pembahasan materi ini adalah bagaimana mengelompokkan penduduk berdasarkan status pekerjaan. Nah, tapi sebelum kita mulai ke situ, kita harus berangkat dulu dari menganalisis komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Baru nanti akan kita hubungkan dengan ketenaga kerjaan. Nah, untuk menganalisis komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, itu kita menggunakan yang namanya piramida penduduk. Jadi piramida penduduk adalah grafik batang yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Tadi lihat ya. Tuh, jenis kelamin, kelompok usia, itu pakai piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu bentuknya seperti ini. Jadi tadi ya grafik batang, ada 2 sumbu. Ini sumbu X-nya ini yang membagi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, titik potong ini adalah titik nolnya. Kalau ke kiri itu adalah jumlah penduduk laki-laki, ke kanannya itu adalah jumlah penduduk perempuan. Nah, kalau sumbu yang ini itu menggambarkan tingkat kelompok umur. Semakin ke atas berarti usianya semakin tua. Jadi misalnya ini di dasar itu adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 20, 20 sampai 30 dan seterusnya. Nah, piramida penduduk itu jenisnya cuma ada 3 ya, meskipun ada variasinya, tapi sebetulnya bisa dikategorikan cukup ke dalam 3 kelompok. Yang pertama namanya piramida penduduk jenis ekspansif, yang kedua stasioner, yang ketiga itu konstriktif. Nah, kita bahas satu-satu ya. Piramida penduduk jenis ekspansif itu bentuknya seperti segitiga. Kalau kamu perhatikan itu di bagian bawahnya atau base-nya atau dasarnya itu kan panjang. Artinya jumlah penduduk usia mudanya baik perempuan dan laki-laki itu banyak. Ini adalah sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi. Jadi kamu lihat kemana aja, kiri, kanan, depan, belakang itu lihatnya bayi semua. Nah, kalau lihat ke atasnya itu kan berarti kan jumlah penduduk usia tua ya, bisa dilihat itu jumlahnya sedikit. Artinya sedikit sekali orang yang hidup sampai di usia tua. Ini menandakan bahwa tingkat mortalitasnya juga tinggi. Nah, piramida penduduk ekspansif ini biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin. Sebagai akibat dari natalitas tinggi dan mortalitas tinggi, biasanya laju pertumbuhan penduduknya itu positif. Artinya jumlah penduduk tahun ini itu akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun lalu dalam laju yang signifikan.
biasanya di atas 2% per tahun. Bentuk piramida yang kedua, itu tadi stasioner. Nah, kalau perhatikan bentuknya agak berbeda ya dengan yang ekspansif. Di piramida penduduk stasioner itu, dasarnya itu sudah semakin kecil. Artinya, jumlah penduduk usia mudanya itu tidak sebesar, piramida penduduk ekspansif. Artinya apa? Di piramida penduduk stasioner itu, angka kelahirannya itu sudah rendah atau terkendali gitu. Jadi nggak terlalu banyak lagi penduduk usia muda. Nah, terus kalau lihat atasnya itu kan lebih banyak ya dibandingkan dengan piramida penduduk bentuk ekspansif, artinya lebih banyak orang tua yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini menandakan angka kematian atau mortalitas yang sudah rendah. Ini biasanya terjadi di negara maju. Kenapa? Karena di negara dengan perekonomian yang baik, itu biasanya dia sudah sadar untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan mengurangi tingkat kelahiran dan sudah memiliki teknologi dan peralatan kesehatan yang cukup memadai sehingga angka harapan hidupnya juga sudah bertambah. Nah, sebagai akibat dari terkendalinya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, itu biasanya laju pertumbuhannya itu mendekati nol. Jadi impas gitu ya, yang lahir sama yang mati kurang lebih sama. Nah, terus bentuk yang ketiga itu konstruktif. Jadi bisa dilihat itu dasarnya di piramida bawahnya itu lebih kecil lagi. Artinya ini menandakan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang sudah tua gitu ya. Makanya ini disebut sebagai piramida penduduk tua. Ini kecenderungannya kenapa orang-orang itu sudah enggan untuk memiliki anak. Mungkin orang dewasanya juga menunda usia perkawinan. Kalaupun dia menikah, dia hanya punya anak satu atau paling banyak dua. Lalu bisa dilihat di atasnya itu semakin banyak jumlah penduduk usia tua gitu ya, dia panjang di atas, sehingga itu menandakan mortalitas yang rendah. Nah, sebagai akibat dari bentuk piramida penduduk seperti ini, laju pertumbuhan penduduknya itu negatif, jadi semakin berkurang. Nah, piramida penduduk konstruktif ini biasanya tidak baik ya untuk perekonomian karena manusia itu kan sebetulnya adalah salah satu dari sumber daya ekonomi. Biasanya negara-negara yang mengalami piramida penduduk konstruktif itu akan mendorong warganya untuk lebih banyak mempunyai anak dan juga mendorong orang-orang dari luar untuk pindah ke dalam negara ini. Nah, untuk mengukur komposisi penduduk ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Yang pertama namanya rasio jenis kelamin atau seks rasio. Itu tujuannya untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk laki-laki untuk setiap 100 jumlah penduduk perempuan. Nah, kenapa seks rasio ini diukur? Biasanya negara yang maju itu memiliki jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Ketika perekonomiannya itu masih berkembang atau mungkin dari sisi budaya itu masih terbelakang, negara tersebut itu cenderung lebih memprioritaskan keselamatan dari penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sehingga penting untuk diukur sebagai salah satu indikator perkembangan sebuah negara. Nah, cara mengukur seks rasio itu rumusnya adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Misalnya kita lihat ya dari piramida, kita punya data piramida penduduk, ini jumlah penduduk laki-laki, itu jumlah penduduk perempuan, itu kan tadi kan sebetulnya kalau kamu lihat kan di tengah ya. Cuman saya pinggirin biar kamu bisa lihat usianya, kelompok usianya. Misalnya di kelompok usia 0 sampai 7 tahun itu jumlah penduduk laki-lakinya ada 21 orang, jumlah penduduk perempuan usia 0 sampai 7 tahun itu ada 22 orang. Lalu di usia 8 sampai 14 tahun itu jumlah penduduk laki-lakinya ada 20 orang, jumlah penduduk perempuannya ada 19 orang. Seterusnya sampai penduduk usia 15 sampai 65 tahun, ini datanya ya. Jadi bentuknya ekspansif.
karena semakin ke atas jumlah penduduknya semakin kecil. Nah, kita mau tahu nih perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Sekilas kan kalau dilihat dari gambar kurang lebih berimbang ya, tapi biar lebih akurat kita coba ukur. Nah, si piramida penduduk ini sebetulnya kan bisa kita ubah jadi bentuk tabel, ya kan? Itu kan berarti kan kita bisa bikin tabel berdasarkan berapa kelompok usia, lalu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Jadi seperti ini. Sesuai sama data dari piramida penduduk yang di slide sebelumnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita harus menghitung dulu kan jumlah penduduk laki-laki dibanding sama jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki itu kalau dijumlahkan itu 104 orang, jumlah penduduk perempuan itu 100 orang. 100 orang berarti jumlah penduduk totalnya itu 204 orang. Ini penting untuk diingat untuk perhitungan indikator selanjutnya. Nah, jadi tinggal dimasukin aja jumlah penduduk laki-lakinya 104, ya kan? Lalu jumlah penduduk perempuannya itu tuh yang merah ke bawah, itu berarti 100 dikali 100 berarti seks rasionya 104. Interpretasinya dari seks rasio 104 itu berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan gitu. Lalu indikator yang kedua itu namanya rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Dependensi rasio itu adalah banyaknya beban yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif. Nah, yang dimaksud dengan usia produktif ini adalah usia 15 sampai 64 tahun. Rumus dependensi rasio adalah jumlah penduduk usia non-produktif, berarti jumlah penduduk usia 0 sampai 14 ditambah jumlah penduduk di atas 65 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif atau jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kita masih pakai data yang sama, tapi sekarang kita mau coba mengukur dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Jadi sama ya, kita ubah lagi ke dalam tabel. Nah, berarti kita harus tahu nih usia non-produktif. Usia non-produktif itu kan berarti tadi adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 14 ditambah usia 65 tahun ke atas. Dibagi sama usia 15 sampai 64 tahun. Nah, usia 0 sampai 14 tahun itu kan berarti ada dua kelompok ya. 0 sampai 7 sama 8 sampai 14 tahun. Lalu yang 65 tahun di bawah tuh ini 65 tahun. Berarti kita masukin ya angka-angkanya ke situ. Berarti ada 21 orang laki-laki usia 0 sampai 7 tahun, ditambah 22 orang perempuan usia 0 sampai 7 tahun, ditambah 20 orang usia 8 sampai 14 tahun, ditambah 19 orang perempuan usia 18 sampai 4 tahun, ditambah 1 orang usia 65 tahun, dan 1 orang perempuan usia 65 tahun gitu. Lalu dibagi sama jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, cuman kan ribet nih ya kalau kita masukin semua angkanya. Sebetulnya kan artinya yang bawah itu sisanya kan. Setelah kita tahu berapa jumlah penduduk non produktif, tinggal dikurangin aja sama jumlah penduduk total gitu kan. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata jumlah penduduk usia non produktifnya itu 84. Dari soal sebelumnya kan kita udah tahu bahwa jumlah penduduk totalnya itu kan 204, 104 laki-laki ditambah 100 perempuan. Berarti tinggal 204 dikurangin 84, dapatlah 70 gitu. Nah, interpretasi dari dependensi rasio ini gimana? Artinya setiap 100 orang usia produktif itu memiliki beban tanggungan sejumlah 70 orang non produktif gitu. Semakin tinggi dependensi rasionya berarti semakin berat beban usia produktif untuk menanggung biaya hidup dari orang-orang yang tidak bekerja atau non produktif. Lalu indikator yang ketiga itu adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu definisinya adalah persentase angkatan kerja yang termasuk sebagai pengangguran terbuka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumusnya itu adalah gampang ya sebetulnya jumlah pengangguran terbuka dibagi sama jumlah angkatan kerja. Cuman kan sebelum kamu bisa mengerjakan, kamu harus tahu dulu dong apa itu angkatan kerja, apa itu pengangguran terbuka. Jadi ada 3 istilah di dalam ketenaga kerjaan yang harus kamu pahami. Yang pertama usia produktif.
Usia produktif itu adalah jumlah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi itu sudah kita bahas, sudah kita coba hitung waktu kita mengukur rasio ketergantungan. Lalu istilah yang kedua namanya angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah usia produktif yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi ada dua kata kunci ya, usia produktif, lalu yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, usia produktif itu kan tadi udah dibahas, usia 15 sampai 64 tahun. Nah, terus yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan cara ngitungnya gimana? Sebetulnya lebih gampang kalau kita mengukur yang bukan termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi tinggal dikurangin saja usia produktif dikurangi bukan angkatan kerja, kita dapat angkatan kerja. Nah, yang termasuk bukan angkatan kerja itu ada 3 kategori. Yang pertama, ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga di usia 15 sampai 64 tahun itu tidak masuk ke dalam kategori angkatan kerja karena ibu rumah tangga itu tidak mencari pekerjaan kan. Kategori yang kedua adalah pelajar di usia lebih dari 15 tahun. Jadi orang-orang yang masih bersekolah di SMA atau kuliah dan tidak sedang mencari pekerjaan itu tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Kategori yang ketiga itu adalah pengangguran sukarela. Ini adalah orang-orang di usia produktif yang bukan menjadi ibu rumah tangga, tidak juga sekolah, tapi melakukan kegiatan di luar pekerjaan, di luar kategori yang bisa dikategorikan sebagai bekerja, tapi dia juga tidak ingin mencari pekerjaan gitu. Jadi dari definisi tersebut bisa kita tahu bahwa angkatan kerja adalah usia 16 sampai 64 tahun dikurangi dengan penjumlahan antara ibu rumah tangga ditambah pelajar di atas 15 tahun dan pengangguran sukarela. Baru deh kita bahas tentang pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu definisinya adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Jadi sebetulnya pengangguran terbuka itu termasuk dalam angkatan kerja, tapi adalah orang-orang yang tidak bekerja. Jadi angkatan kerja tadi sudah ya. Jadi pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja dikurangi dengan orang-orang yang bekerja, dengan kata lain. Angkatan kerja itu kan, kita bahas dulu bekerja. Bekerja itu definisinya adalah orang yang mengerjakan sesuatu dan dibayar minimal 1 jam dalam seminggu. Ada 3 kategori yang bisa dikatakan, kegiatan yang bisa dikatakan sebagai bekerja. Yang satu sebagai pengusaha, yang kedua sebagai karyawan, yang ketiga itu profesional. Profesional contohnya misalnya pengacara, dokter, guru, itu profesional. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa angkatan kerja adalah pengangguran terbuka adalah angkatan kerja dikurangi orang yang bekerja, yaitu jumlah pengusaha ditambah karyawan ditambah profesional. Berarti dengan kata lain kita bisa, misalnya nih, saya punya data tadi berdasarkan soal yang sebelumnya usia 15 sampai 64 tahun itu ada 120 orang. Jumlah ibu rumah tangganya ada 20 orang, jumlah pelajar usia di atas 15 tahun ada 12 orang, jumlah pengangguran sukarela ada 8 orang, pengusaha 10 orang, karyawan 47 orang, profesional 15 orang. Dan kita mau cari tahu tingkat pengangguran terbukanya. Jadi pertama yang harus kita hitung adalah jumlah angkatan kerja. Berarti jumlah usia 15 sampai 16 tahun ini kan tadi ya 120, tinggal dimasukin aja 120 dikurangi dengan jumlah dari bukan angkatan kerja. Berarti jumlah ibu rumah tangga ditambah pelajar ditambah pengangguran sukarela. Berarti 120 dikurangi 40, jadi angkatan kerjanya itu ada 80 orang. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung jumlah pengangguran terbukanya. Itu berarti angkatan kerja tadi ya 80 orang dikurangi dengan jumlah orang yang bekerja. Pengusahanya ada 10, karyawannya 47, profesionalnya 15. Berarti 80 dikurangi 72, jadi yang menganggur itu sebetulnya ada 8 orang. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung jumlah tingkat pengangguran terbuka. Berarti jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja. Berarti 8 orang pengangguran dibagi sama 80 angkatan kerja ya kan.
itu sama dengan 10%. Artinya 10% dari angkatan kerja di negara tersebut itu dikatakan sebagai pengangguran terbuka. Nah, lanjut sekarang kita membahas teori pengangguran. Pengangguran definisinya sebagai review adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Mengapa pengangguran ini penting? Kenapa pengangguran ini harus dihindari oleh sebuah perekonomian? Karena dampak dari pengangguran itu gak cuma terbatas pada individu aja. Kalau individu kan jelas ya, ketika seseorang tidak bekerja, berarti dia tidak bisa punya penghasilan, dia tidak bisa punya uang untuk membeli barang dan memenuhi kebutuhannya. Tapi pengangguran itu juga bisa berdampak luas kepada ekonomi. Karena manusia itu salah satu faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Ketika seseorang itu tidak bekerja di dalam perekonomian, artinya dia sama dengan sumber daya ekonomi yang tidak terpakai. Harusnya dia bisa bekerja, bisa berkarya, menciptakan barang dan jasa, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerahnya, dia tidak bekerja gitu. Kalau misalnya banyak orang yang menganggur dalam jangka waktu yang lama, lambat laun perekonomiannya juga pasti akan turun. Selain itu, pengangguran juga bisa berdampak pada sosial. Di suatu masyarakat yang jumlah penganggurannya banyak dan berjalan pada waktu yang lama, lambat laun tingkat kriminalitas atau kejahatannya pasti akan meningkat. Dan itu akan menyebabkan keresahan di masyarakat. Nah, pengangguran itu bisa terjadi oleh dua hal. Yang pertama dapat terjadi secara alamiah atau biasa disebut pengangguran natural. Tapi bisa juga terjadi akibat mekanisme pasar tenaga kerja yang tidak efisien. Mekanisme pasar tenaga kerja itu seperti apa sih? Jadi pertama kita berangkat dari rumah tangga. Rumah tangga itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga itu biasanya terdiri dari anggota keluarga, bapak, ibu, sama anak. Karena dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti kan dia butuh beli barang. Nah, beli barangnya itu di pasar barang. Artinya di pasar barang si rumah tangga bertindak sebagai orang yang meminta barang atau istilahnya di ekonomi namanya demand. Dia untuk membeli barang berarti harus pakai uang dong ya. Berarti di pasar barang itu terjadi pertukaran antara uang dan barang. Rumah tangga memberikan uang sejumlah dengan harga barangnya, lalu si pasar barangnya itu akan memberikan barang yang diminta oleh rumah tangga untuk dikonsumsi. Nah, biar si pasar barang bisa terus jualan berarti kan harus ada yang memproduksi barangnya ya. Nah, yang memproduksi barangnya itu adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan tujuan ekonomi dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Untuk perusahaan bisa memaksimalkan laba, dia pertama harus produksi barang dulu. Setelah dia produksi barang, dia jualah ke pasar barang. Artinya di pasar barang perusahaan bertindak sebagai supply atau orang yang menawarkan barang. Nah, setelah dia menawarkan barang, lalu si pasar itu akan memberikan uang kan yang bisa digunakan untuk menambah profit perusahaan. Nah, terus perusahaan biar terus-menerus bisa mendapatkan profit, dia harus memproduksi barang terus dong. Nah, untuk memproduksi barang, dia butuh tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin, untuk banyak lah macam-macam ya. Pasti butuh tenaga kerja. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja, nggak mungkin dia nyarinya di pasar barang, karena pasar barang itu cuma menjual barang. Orang kan bukan barang ya. Sehingga untuk mencari tenaga kerja, dia pergilah ke pasar yang lain, namanya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu gampangnya seperti job fair. Kalau kamu pergi ke job fair, itu ada perusahaan-perusahaan ya yang mereka pasang meja atau tenda di situ, mereka informasikanlah saya butuh karyawan sejumlah sekian untuk job desk seperti ini dan saya butuh orang-orang yang bisa mengerjakan ini gitu. Nah, artinya di pasar tenaga kerja sekarang peran dari perusahaan terbalik, dia bertindak sebagai orang yang meminta. Saya butuh tenaga kerja. Sebaliknya kamu sebagai rumah tangga yang datang ke job fair, kamu kan pasti bawa CV ya. Oh, saya menawarkan jasa saya nih, kamu jual diri gitu kan di pasar tenaga kerja. Saya bisa mengerjakan ini.
Nah, habis itu kamu negosiasi tuh, negosiasi gaji, barulah setelah oke, dapat kontrak, kamu bekerja di perusahaan tersebut untuk memproduksi barang. Setelah kamu bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan akan memberikan kamu gaji yang bisa kamu bawa pulang. Itu mekanisme dari tenaga kerja. Jadi di pasar tenaga kerja, itu perusahaan bertindak sebagai demand atau pihak yang meminta, lalu rumah tangga bertindak sebagai supply atau pihak yang menawarkan tenaga kerja. Nah, kalau digambarkan ke dalam kurva, bentuknya seperti ini. Yang kiri ini adalah kurva untuk pasar barang. Di pasar barang, sumbu X-nya ini adalah harga barang, sumbu Y-nya adalah jumlah barang, baik yang diminta maupun ditawarkan. Misalnya, saya sebagai rumah tangga, saya lihat nih kalau harga alpukat 18.000, saya belinya 4 kilo, gitu kan, karena lagi murah dan saya bisa ngejus setiap hari. Tapi ketika alpukatnya lagi nggak musim, harganya naik misalnya jadi 35.000, ya saya beli alpukatnya 1 kilo aja. Kenapa? Karena mendingan saya beli buah lain yang lagi murah, gitu kan. Artinya ketika rumah tangga melihat harga naik, itu permintaan barangnya turun. Nah, berarti hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta itu negatif, ya kan? Berbanding terbalik. Harga naik, permintaan turun. Makanya kalau digambarkan kurva, itu bentuknya downward sloping, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva permintaan rumah tangga, D kan, demand dari rumah tangga. Sebaliknya, perusahaan itu tadi untuk mendapatkan profit, dia akan memproduksi barang yang akan dia tawarkan ke pasar, sehingga bertindak sebagai supply. Nah, supply itu bentuknya upward sloping. Kenapa? Karena ketika harganya naik, perusahaan pasti semangat dong. Semangat jualan gitu. Kayak misalnya sekarang harga masker lagi naik, ya kalau kamu sebagai perusahaan masker, pasti kamu akan memproduksi barang lebih banyak. Orang yang tadinya nggak jualan masker, ikut-ikutan jualan masker gitu kan. Jadi hubungannya positif, makanya bentuknya upward sloping, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, hasil interaksi antara pembeli dan penjual di pasar barang itu menghasilkan titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Di titik equilibrium ini disepakatilah berapa sih harga pasarnya dan berapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah diketahui dari pasar barang berapa jumlah barang yang dibutuhkan, berarti kan harus diproduksi nih sama si perusahaan. Nah, untuk memproduksi berarti perusahaan membutuhkan karyawan. Ini adalah pasar tenaga kerjanya. Nah, di pasar tenaga kerja sekarang si perusahaan terbalik bertindak sebagai orang yang meminta atau demand-nya. Kenapa bentuknya downward sloping juga? Karena di pasar tenaga kerja sekarang sumbu X sama sumbu Y-nya beda ya. Sumbu X-nya ini sekarang bukan harga barang tapi gaji. Karena ini yang akan dibayarkan dan kamu butuhkan untuk bekerja. Lalu sumbu Y-nya ini adalah jumlah tenaga kerjanya. Nah, permintaan tenaga kerja itu kurvanya berbentuk downward sloping karena semakin tinggi gaji karyawan, keinginan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan tersebut akan semakin turun. Tapi kalau gajinya murah, permintaan si perusahaannya pasti akan naik. Karena semakin mahalnya gaji itu akan mengurangi profit dari si perusahaan. Sebaliknya, rumah tangga sekarang bertindak sebagai orang yang menyuplai, tadi kan supplier, orang yang jual diri gitu ya di pasar tenaga kerja. Nah, kurva supply tenaga kerja itu juga bentuknya upward sloping sama seperti kurva supply pasar barang. Kenapa? Karena ketika gajinya mahal, misalnya kalau kamu lihat ya ada dua lowongan pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang satu gajinya lebih mahal. Pasti yang melamar pekerjaan di tempat itu lebih banyak dibandingkan dengan tempat lain yang jenis pekerjaannya sama, tapi gajinya lebih murah. Gitu. Artinya ketika kamu ditawarkan gaji lebih mahal, pasti lebih banyak orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, sama juga kan berinteraksi nih waktu kamu interview kan kamu negosiasi gaji sama berapa jam kerjanya. Dapatlah keseimbangan berapa gaji karyawan, berapa karyawan yang akan dipekerjakan. Nah, titik equilibrium ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja bekerja secara efisien, jadi mekanismenya baik. Nah, mekanisme pasar tenaga kerja apa sih yang tidak baik atau tidak efisien? Ada dua kasus. Kasus yang pertama, misalnya pas lagi sekarang ya kamu kan lagi dihimbau untuk tinggal di rumah. Mungkin yang tadinya kamu sering nongkrong di luar sama teman, sering pakai Gojek, sekarang kamu lebih banyak di rumah.
Sehingga secara umum permintaan barang dari masyarakat turun gitu. Nah, karena permintaan barangnya turun, berarti kurva permintaan dari pasar barang itu akan bergeser ke kiri atau turun ke bawah. Kenapa? Karena harganya kan nggak berubah ya. Cuman sekarang permintaan dari pasar barangnya itu berkurang gitu. Nah, karena permintaannya berkurang, itu lama-lama akan mendorong harganya turun. Contohnya misalnya kalau kamu lihat sekarang banyak banget restoran yang menawarkan promo atau diskon. Itu kan biar kamu tergerak untuk makan di luar. Jadi ketika permintaan turun, biasanya kecenderungannya harga-harga turun. Nah, karena permintaan turun berarti kan sekarang produksinya kan tidak sebanyak dulu. Tidak sebanyak sebelum permintaannya turun. Artinya si perusahaan itu sebetulnya nggak perlu tenaga kerja sebanyak sebelumnya. Berarti si kurva permintaan tenaga kerjanya itu juga bergeser ke bawah. Nah, masalahnya di pasar tenaga kerja itu tidak seperti pasar barang. Kalau pasar barang kan harga naik turun wajar ya. Pas pada saat lagi laku ya naik, misalnya masker sekarang lagi naik-naiknya, pas lagi nggak laku ya turun. Tapi kalau gaji kan nggak mungkin naik turun sesuai sama mekanisme pasar tenaga kerja gitu. Nggak mungkin kamu kerja di perusahaan, terus perusahaan bilang, gaji bulan ini lebih kecil ya, soalnya penjualan lagi turun, kan nggak mungkin. Nah, karena gaji kamu kaku atau biasa di ekonomi istilahnya namanya wage rigidity atau kekakuan gaji, berarti satu-satunya cara si perusahaan itu akan memecat orang gitu. Jadi dia nggak simbang kan, gajinya itu nggak bisa menyesuaikan keseimbangan pasar lagi, sehingga di tingkat gaji ini terjadi selisih. Tenaga kerja yang ditawarkan itu sekian, tapi permintaan si perusahaannya itu lebih kecil gitu kan. Artinya dia harus memecat karyawan. Nah, orang yang berhenti bekerja akibat lesunya perekonomian itu namanya pengangguran konjungtural atau biasa disebut siklikal. Kenapa siklikal? Karena siklus gitu loh yang namanya perekonomian siklus. Kadang ya naik gitu, kadang permintaan naik, kadang permintaan turun dan ini cuma sementara. Nanti begitu kurva permintaan barangnya naik lagi, ya bisa jadi tenaga kerjanya terserap lagi gitu. Makanya disebut pengangguran siklikal atau konjungtural. Nah, kasus ketidakefisienan yang kedua ceritanya begini. Misalnya sama ya kita balik lagi ke titik equilibrium, si pasar barang dan pasar tenaga kerja sama-sama berada di titik keseimbangan, artinya dua-duanya bekerja secara efisien. Terus si pemerintah memutuskan untuk meningkatkan UMR gitu. UMR yang seharusnya sudah seimbang di pasar tenaga kerja 3,2 sekarang naik jadi 4 juta misalnya. Artinya si perusahaan udah dilarang kan, udah nggak boleh lagi menggaji karyawan sesuai sama titik equilibriumnya. Sekarang dia harus menggaji karyawan lebih mahal. Nah, ketika perusahaan dipaksa untuk menggaji karyawan di atas dari titik keseimbangan, akibatnya apa? Akibatnya itu terjadi ketidakseimbangan. Yang melamar jadi buruh pabrik itu lebih banyak sekarang. Mungkin orang yang tadinya nggak kepikiran, ih ngapain saya kerja jadi buruh pabrik gitu kan. Tapi karena UMR-nya naik, sekarang orang ngelamar pekerjaan nih, saya juga mau gitu digaji di atas 4 juta untuk bekerja di pabrik. Sebaliknya si perusahaan itu pasti mikir lagi kan, wah kalau saya per tenaga kerja per karyawan harus keluar 4 juta, berarti nanti kalau kebanyakan mempekerjakan orang, profit saya habis. Berarti satu-satunya cara ya dia mengurangi karyawan yang diminta. Berarti ini ada selisih ya, berapa jumlah yang ditawarkan dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, selisih ini juga namanya pengangguran klasik. Jadi, dua kasus dari mekanisme pasar tenaga kerja yang tidak efisien itu akan menghasilkan pengangguran. Cuman bedanya kalau tadi pengangguran siklikal disebabkan oleh kekakuan gaji, ketidakefisienan pasar tenaga kerja untuk menyesuaikan perubahan dari keseimbangan pasar barang. Udah permintaannya turun, tapi si pasar tenaga kerjanya nggak bisa menyesuaikan dari sisi gaji, sehingga harus ada karyawan dipecat. Terjadi pengangguran siklikal. Sebaliknya, cerita yang kedua ini adalah akibat campur tangan dari pemerintah. Harusnya dia efisien di titik equilibrium, tapi karena ada kewajiban untuk membayar di upah minimal, ya berarti sekarang ada ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Makanya ketika UMR naik, kemungkinan pasti ada aja orang yang diberhentikan atau di PHK. Ini namanya pengangguran klasik.
Lalu ada satu jenis lagi pengangguran, namanya pengangguran natural. Nah, pengangguran natural ini definisinya adalah pengangguran yang terjadi meskipun pasar tenaga kerja sudah bekerja secara efisien atau istilahnya namanya full employment. Jadi meskipun tadi kita berada di titik equilibrium, pasti ada aja orang yang menganggur gitu. Sebaik-baiknya ekonomi, seefisien-efisiennya semua faktor produksi digunakan, pasti ada aja orang yang menganggur. Kenapa? Alasan yang pertama itu namanya pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini definisinya adalah ketidakcocokan antara tenaga kerja yang ditawarkan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Contohnya misalnya pas lagi pandemi ini pasti tenaga kerja dokter itu banyak diminta. Rumah sakit itu pasti kewalahan kan untuk menangani pasien. Nah, mungkin dia buka nih lowongan kerja untuk bekerja sebagai dokter umum. Nah, ada kan pasti orang-orang yang menganggur gitu. Tapi kan nggak mungkin semua orang itu sembarangan bisa melamar jadi dokter. Karena untuk jadi dokter, ya kamu harus kuliah kedokteran selama bertahun-tahun. Artinya sebetulnya si orang yang menganggur sekarang, ini menganggur bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia, tapi lapangan pekerjaan yang diminta itu nggak sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dari orang yang menawarkan pekerjaan. Itu namanya pengangguran friksional. Jadi sebaik apapun perekonomian pasti ada tuh ketidakcocokan. Atau mungkin yang kedua, misalnya masa transisi, kamu bekerja di sebuah perusahaan, kontraknya habis, tapi kamu belum bisa menemukan pekerjaan yang baru, pasti kamu nganggur dulu dong, kamu cari kerjaan yang baru. Itu juga pengangguran friksional. Atau misalnya kamu juga berhenti pekerjaan karena merasa gajinya udah nggak sesuai gitu kan, udah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut, gajinya nggak naik-naik gitu. Jadi kamu keluar dari perusahaan, kamu mencari tempat yang lebih baik. Itu juga pengangguran friksional. Nah, kalau misalnya pengangguran friksionalnya itu terjadi secara berkepanjangan, itu namanya pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural itu adalah pengangguran friksional berkepanjangan akibat perubahan struktur ekonomi. Misalnya, kita kan sekarang sedang memasuki era 4.0, artinya tenaga kerja itu dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi, minimal bisa pakai komputer. Nah, misalnya beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, ada orang yang ingin melamar pekerjaan tapi dia tidak bisa karena dia tidak bisa mengoperasikan komputer. Jadi dia tidak diterima di perusahaan. Terus selama 7 tahun ini dia nggak belajar-belajar tuh cara pakai komputer. Nah, sekarang semua perusahaan itu untuk mempekerjakan karyawan pasti ada tuh minimal bisa mengoperasikan Microsoft Office misalnya. Nah, karena si orang ini tidak bisa mengikuti perubahan struktur yang tadinya orang bekerja secara manual, sekarang harus pakai komputer. Nah, dia menjadi pengangguran struktural gitu. Dia menganggur karena dia tidak bisa mengikuti perubahan struktur ekonomi gitu. Nah, terus pengangguran sama inflasi itu juga ada hubungannya. Inflasi sudah dibahas ya waktu materi yang keempat. Inflasi itu definisinya adalah peningkatan harga secara umum dalam jangka waktu panjang atau kontinu. Jadi harga-harga secara umum kalau naik itu dikatakan inflasi. Berarti pada saat inflasi harga-harga barang naik dong. Nah, sesuai dengan hukum penawaran tadi, ketika harga naik, perusahaan kan semangat nih untuk memproduksi barang. Berarti penawaran dari perusahaan itu akan meningkat. Perusahaan akan memproduksi lebih banyak barang. Tadi cerita tentang masker. Orang rame-rame buat produksi masker, buat produksi hand sanitizer gitu kan. Karena harga sekarang lagi naik. Nah, karena si perusahaan itu akan memproduksi barang lebih banyak, berarti kan dia butuh karyawan lebih banyak. Karena semakin banyak barang yang ingin diproduksi, semakin banyak juga karyawan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena jumlah karyawan yang diminta itu lebih banyak, berarti kan mengakibatkan penganggurannya turun gitu. Jadi hubungannya negatif ya. Ketika terjadi inflasi, harga-harga naik, tingkat pengangguran itu akan turun. Nah, hubungan antara si pengangguran sama inflasi, yang tadi negatif itu ketika inflasi naik, pengangguran turun, itu digambarkan oleh yang namanya kurva Philip. Nah, kurva Philip gambarnya seperti ini. Jadi karena hubungannya negatif, berarti kurvanya bentuknya downward sloping ya. Ketika harga naik, tingkat pengangguran turun, begitu. Nah, sekian video untuk materi kelima. Sampai ketemu di materi selanjutnya.